Oke, good morning, selamat pagi. Siang. Pada siang. Siang. Bang, kontestasi 2024 ini segera dimulai. Ini bulan September. Banyak caleg, baik wakil, calon presiden, bahkan sampai calon bupati gubernur pun sudah ancang-ancang dari sekarang. Akan seheboh apa di 2024, Bang? Pandangan Abang? Ya akan sangat menarik ya. Kalau bicara seheboh apa ya, sama aja sebenarnya. Kehebohan dari kontestasi politik dari waktu ke waktu itu sama. Cuma ini menariknya, kalau meminjam istilahnya beberapa pengamat yang lain, ini kan open election ya. Ya. Artinya memang tidak ada incumbent yang maju kalau kita melihat dari sisi pilpresnya. Ya. Kemudian dari sisi pemilu legislatifnya, kita bisa lihat ada banyak incumbent yang mencalonkan kembali untuk periode yang kesekian kalinya. Bahkan beberapa itu ada yang sampai 4 periode, ini periode yang kelima. Iya. Nah, kalau kita lihat beberapa hasil survei oleh beberapa lembaga survei dan konsultan politik, ada pertanyaan menarik di situ, yaitu terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka, juga sejauh mana peluang untuk terpilihnya mereka kembali pada kontestasi 2024 ini. Ini menarik karena masyarakat ketika menyampaikan ingin tidak untuk memilih lagi, kemudian pemilihan mereka itu didasarkan dengan beberapa pertimbangan. Ditambah juga hari ini media semakin terbuka kan, semua orang bisa mengakses media sehingga informasi-informasi seputar isu-isu politik nasional, kemudian kasus-kasus apakah itu korupsi, kemudian dan lainnya lah, korupsi, kemudian gratifikasi dan lain sebagainya itu yang melibatkan anggota legislatif. Itu kan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para calon pemilih untuk memilih kembali atau tidak. Di sisi yang lain, di saat yang bersamaan, media juga memiliki peran yang cukup signifikan untuk memperkenalkan kepada masyarakat calon pemilih ini tokoh-tokoh baru, calon-calon anggota legislatif baru yang dinilai karena rekam jejaknya baik pada dinamika politik nasional maupun daerah, kemudian kinerja mereka di ruang mereka hari ini berpartisipasi baik sebagai pengusaha, kemudian sebagai akademisi, sebagai politisi, itu dengan bantuan media mendapatkan perhatian yang cukup signifikan dari masyarakat. Tinggal bagaimana mereka membranding itu, bagaimana strategi marketing dia untuk lebih dikenal, kemudian disukai, kemudian diyakini, sehingga masyarakat akan mempertimbangkan apakah ini layak untuk dipilih atau tidak. Cuman ini Bang, pertanyaannya kemudian adalah, ini kan ada beberapa partai yang saat ini kalau desas-desusnya mungkin lebih yang saat ini nggak lolos lah, seperti misalkan Perindo, PSI, Hanura dan partai-partai baru lainnya yang dianggap kuda hitam. Terus kemudian ada Gelora juga gitu kan. Bagaimana kans mereka? Ya kalau berbicara kans mereka, sebenarnya kan kita bisa melihat dari sejarah pemilu di Indonesia. Dulu memang 1955-an itu kita memiliki
banyak partai, multi partai, kemudian mengkerucut karena kebijakan dari Orde Baru menjadi 3 partai, yang pada akhirnya pasca reformasi terbuka kembali keran demokratisasi itu, sehingga muncul banyak partai lagi, terbelah lagi menjadi banyak sekali partai politik, dan hari ini muncul juga partai-partai yang kalau kita berbicara pada sisi basis yang akan dijadikan sebagai ceruk atau lumbung suara mereka, itu antara satu partai dengan partai yang lainnya sebenarnya memiliki basis yang sama. Dalam beberapa kasus juga ada 1-2 partai yang kalau kita runut lebih ke atas itu memiliki owner yang sama dalam 2 tanda petik. Mohon maaf, katakanlah misalnya partai G dan partai B, yang salah satunya kemarin pada saat pendaftaran dokumen administratif itu salah satunya tidak lolos. Nah, kemudian ada beberapa partai baru yang dia merupakan pecahan dari partai-partai lama. Partai Gelora misalnya pecahan dari PKS, basisnya kan sama basisnya. Kemudian ada partai baru lah, partai buruh misalnya, kemudian partai Republik 1 yang dulunya adalah ketumnya itu dulu adalah ketum dari Partai Emas. Yang ibu-ibu itu? Ya, kemudian ada Partai Republik juga. Kemudian ada partai miliknya Agus Jago itu. Itu basis yang diharapkan menjadi ceruk suara pemilih itu adalah sebagian besar kelompok buruh. Nah, artinya mereka akan berada di situ. Kalau berbicara peluangnya bagaimana, ya tergantung bagaimana mereka mampu meyakinkan bahwa ketika ada banyak partai yang memiliki basis sama untuk diperbutkan, kemampuan mereka dalam meyakinkan bahwa partai kita, pengurus-pengurus kita, kandidat-kandidat kita itu yang lebih memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan basis itu yang mana. Nah, sejauh mana mereka mampu meyakinkan itu juga menjadi kredit bagi peluang mereka untuk lolos atau tidak di kursi parlemen. Kan gini, kayak misalkan kalau kita merujuk pada hasil survei dari beberapa lembaga konsultan politik atau lembaga survei, di mana tingkat partai ID atau pengakuan diri terhadap anggota partai itu cukup rendah ya, masih di bawah 20% kalau nggak salah ya. Itu menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia saat ini yang tidak kemudian mengakui bahwa dirinya itu tidak punya kedekatan secara khusus atau bahkan menjadi anggota partai gitu. Masih ada sekitar 80% masyarakat di Indonesia itu. Nah, pertanyaannya, ini kan cukup apa istilahnya ya, menjadi sebuah tantangan bagi partai ya, ketika dia tidak punya basis yang jelas. Kalau kita gambarkan bahwa semua partai itu, hampir semua partai itu rata-rata tidak punya basis yang jelas, kecuali memang PDIP lah, PDIP sama PKS, dia punya sesuatu lah, punya basis yang jelas. Nah, di partai-partai baru atau partai lama, apa sih yang mereka tonjolkan ketika memang tidak ada basis gitu? Artinya kan, apakah kemudian ini berpertarungan ketokohan, nama besar tokoh ya, bergantung pada satu tokoh kandidat gitu, khususnya di caleg lah, atau kemudian dari program partai kah, atau kemudian siapa yang lebih kaya? Bagaimana itu, Bang? Rendahnya partai ID itu di satu sisi memang menjadi problem tersendiri bagi para partai politik, tetapi sekaligus itu menjadi tadi disebutkan menjadi tantangan bagaimana partai politik mampu membuktikan meskipun partai ID itu rendah, yang itu bisa dikatakan sebagai salah satu indikator kekuatan basis, besar dan kecilnya basis setiap partai politik. Mereka dituntut untuk bisa membuktikan selain partai ID ada faktor lain yang juga mempengaruhi
sejauh mana komitmen kemudian kinerja dari partai politik tersebut untuk mampu menyerap, mengelola, kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sedikitnya ada tiga faktor. Yang pertama adalah komitmen partai itu. Nah, sejauh mana komitmen partai itu konsisten, ya, konsisten. Kalau dari waktu ke waktu dia tidak berubah haluan, dalam arti tidak plimplan. Ketika ada isu yang dianggap mampu untuk dikomoditisasi sehingga meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai, dia main di situ. Ketika ada isu lainnya yang dianggap seksi, dia main di situ. Tetapi dia tidak berada pada sikap yang konsisten, gitu. Itu akan menjadi penilaian tersendiri. Apalagi dia tidak memiliki basis yang begitu luas dan kuat. Dan yang kedua, munculnya beberapa tokoh yang kemudian bergabung dengan partai politik, bagi yang lama maupun yang baru, atau memang partai politik yang memang sudah memiliki tokoh yang dinilai masyarakat benar-benar mampu menjadi wakil mereka untuk memperjuangkan kepentingan baik di Senayan maupun untuk mewakili mereka dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Itu juga menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat, bagi para calon pemilih. Yang ketiga tadi logistik, karena bagaimanapun juga kan ada bium nilai istilah, ya, yang menentukan itu adalah kapasitas, elektabilitas, dan visitas. Sebagus apapun strategi yang dijalankan untuk melaksanakan program kerja yang bagus, tanpa adanya logistik, itu tentu juga akan sangat terbatas dalam pengimplementasiannya. Kita analogikan saja, sebagus apapun kereta cepat dengan gerbong yang luar dalamnya mewah, penuh dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, tetapi kalau tidak ada bahan bakar yang mampu untuk menggerakkannya, itu juga tidak akan bisa memberi dampak apa-apa, tidak akan mampu mengantarkan orang sampai kepada tujuannya. Begitu juga dengan pesawat jet atau pesawat tempur, secanggih apapun, kalau tidak ada bahan bakarnya, kalau tidak ada amunisinya, ya tentu dia tidak akan, meskipun dia bisa memiliki teknologi yang presisi dalam menghancurkan pertahanan lawan, tetapi ketika tidak ada bahan bakarnya, ketika tidak ada amunisinya, ya dia hanya terbang di atas, tidak akan bisa ngapa-ngapain. Percuma nama besar tapi kosong itu, ya. Percuma nama besar tapi kosong, percuma orang di satu wilayah tertentu yang masyarakat mengetahui, tetapi ketika namanya tidak muncul di rilis elektabilitas atau popularitas survei, sama saja. Dalam hal ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui bahwa lembaga survei juga menjadi pilar atau penentu dalam dua tanda petik seseorang apakah dinilai layak atau tidak untuk terjun dalam kontestasi. Balik lagi, kita fokus di caleg sebelum cabut pemilihan legislatif. Menurut abang, kejutan apa yang akan terjadi di 2020 terkait dengan kuda hitam tadi? Apakah dari peserta baru ini akan ada yang akan membuat sebuah gebrakan, dan dari perjalanan sekarang nih di 2022, siapa yang abang lihat itu punya kans yang besar untuk masuk ke Senayan? Untuk partai baru khususnya, ada beberapa secara kesiapan lah, ya. Satu misalnya Partai Gelora, ya. Partai Gelora cukup memiliki peluang besar untuk lolos di tengah merosotnya popularitas, elektabilitas, ya, di tengah merosotnya elektabilitas partai-partai yang selama ini dianggap besar.
namun tidak memiliki gebrakan program kerja yang bagus, ya, tidak menampilkan kader-kader terbaiknya ya, untuk dimajukan sebagai calon anggota legislatif. Nah, itu menjadi peluang bagi partai baru seperti Gelora, PSI yang sudah punya pengalaman ya. Kita tahu PSI meskipun tidak lolos di Senayan, tetapi dia memiliki wakil di beberapa daerah ya, di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimana seperti PSI itu mengoptimasi lagi, belajar dari pengalaman kemarin kan suaranya sudah lumayan sebenarnya, mengoptimasi kembali kerja-kerja politiknya, mensosialisasikan lebih masif prestasi-prestasi para kadernya yang duduk di legislatif, sehingga itu lebih meyakinkan masyarakat. Oh, kemarin aku nggak pilih, ternyata bagus ini, hari ini saya pilih lah. Seperti itu. Gelora juga demikian. Kita lihat jangan hanya rivalitas antara Anies Mata kemudian Fahri Hamzah CS dengan orang-orang lama di PKS, tetapi sejauh mana Partai Gelora hari ini bekerja secara masif, secara maksimal, tidak hanya membangun sekretariat dan kepengurusan di tingkat provinsi dan daerah, tetapi juga merekrut anggota dengan pendekatan yang bisa dikatakan cukup milenial, bisa dikatakan juga cukup modern, kemudian kemasan partainya yang tidak kaku. Itu kan menarik bagi para calon pemilih, terutama kelompok milenial ya hari ini. Dan itu akan melihat partai mana yang dinilainya secara psikologi cocok, kemudian secara politis mampu mewakilinya dalam hal menyampaikan aspirasi, kemudian memperjuangkan kepentingannya. Nah, Partai Gelora, kemudian PSI, saya belum melihat partai-partai yang lainnya ya. Perindo misalkan Bang, yang secara Perindo partai lama, tetapi ini menjadi catatan khusus untuk Perindo saya kira. Perindo secara infrastruktur sudah bagus, tetapi apa yang kapital juga lumayan kuat. Tapi apa yang kurang sehingga ini ada partai lain yang sebenarnya agak mirip dengan Perindo, tetapi dia berhasil lolos ketika masuk dalam kontestasi pertama kali. Lolos, Partai Nasdem. Mengapa itu bisa terjadi? Partai Nasdem itu bisa dikatakan agak serius, jor-joran lah, jor-joran. Dia mampu memanage bagaimana pengelolaan partai dengan pengelolaan, mohon maaf dalam tanda petik, perusahaan. Jadi akan agak kurang tepat ketika kita mengelola partai politik dengan pendekatan manajemen perusahaan. Harus dipisahkan. Boleh mengelola partai politik menggunakan manajemen perusahaan, tapi dalam hal tertentu saja, pada wilayah tertentu. Misal dengan infrastruktur DPD, DPC di seluruh Indonesia yang sudah tersebar merata, pengurusannya juga sudah merata, memiliki juga anggota DPRD provinsi kabupaten kota yang merata juga, memiliki media juga, salah satu konglomerat di Indonesia juga. Apa yang kurang? Artinya mau benar-benar bertaruh nggak? Tapi bertaruh bukan dalam makna yang negatif. Bertaruh ngeluarin ongkos supaya dapat kursi, dengan kursi itu benar-benar bisa membuktikan bahwa partai ini bukan partai yang omong doang. Visi misinya jelas, kerjanya jelas, dan populis. Kan seperti itu. Nah, dengan masuknya, tapi ini ada satu terobosan yang cukup bagus, bergabungnya Tuan Guru Bajang di Perindo dan beberapa tokoh politik yang lainnya di Perindo. Itu juga harus secara kontinu, secara konsisten mampu menjadikan partai ini bertransformasi. Tidak hanya dikenal sebagai partai yang layamutu walayaya, dianggap ada tapi kayak nggak ada, dianggap nggak ada tapi ada ternyata. Hanya meramaikan saja. Bagaimana mampu memberikan signifikansi
dengan adanya TGB, tokoh muslim, ulama, memiliki basis juga, ada warna baru di situ. Nah, bagaimana warna baru itu diterjemahkan melalui program-program partai, melalui program-program kampanye. Punya peluang sebenarnya, bahkan beberapa partai yang lama juga terancam sebenarnya untuk tidak lolos. Mereka juga harus bekerja keras. Iya, betul. Nah, ini seberapa penting atau seberapa pengaruhnya besar nggak sih terhadap ketika misalkan karena ini berbarengan dengan pilpres, dukungan terhadap capres itu mempengaruhi elektoral partai politik di pileg. Seberapa besar pengaruhnya itu, Bang? Oh, sangat. Karena ini sangat berkaitan dengan mengapa partai ID di Indonesia ini bisa dikatakan cukup rendah, karena masyarakat masih menilai sosok itu, politik ketokohan. Nah, politik ketokohan ini bukan hanya simbol, tapi benar-benar masyarakat melihat si A bagaimana track recordnya, bagaimana kerja dia, bagaimana visi dia, bagaimana pengetahuan dia, dia didukung oleh orang-orang yang seperti apa. Ini menjadi barometer lah, mengkalibrasi tokoh itu seperti itu masyarakat. Jadi tokoh-tokoh seperti kemarin pada kontestasi 2014 dan 2019 Pilpres berdampak nggak terhadap hasil dari pemilu legislatif? Sangat gitu. Siapa partai yang dia memiliki calon, tentu dia akan mendapatkan insentif elektoral, total efek lah, efek ekor jas lah. Begitu juga dengan misalnya ada satu partai yang mendukung, meskipun contoh gini misalnya Ganjar Pranowo, meskipun dari PDIP, tetapi ada partai lain yang juga mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo, dia bukan dari partai PDIP. Di dapilnya si calon anggota legislatif ini atas izin ketum partainya memasangkan di spanduk, baliho, billboard, itu foto dia dengan Ganjar Pranowo misalnya. Orang pasti akan, oh iya ini mendukung Ganjar. Artinya visi misinya itu tidak akan jauh berbeda dengan Ganjar Pranowo. Ada keterikatan. Nah, ada asosiasi di situ. Masyarakat akan mengasosiasikan si caleg ini dengan capres yang secara ketokohan itu dia sudah mantap memilihnya. Itu akan sangat beda. Begitu juga partai politik. Biasanya kan gini, masyarakat itu masih berada dalam alam pikiran apa yang menjadi pilihan partai politik terkait dengan pilpres. Tentu itu akan mencerminkan bagaimana cara pandang, paradigma, visi misi dari partai itu. Kalau misalnya Ganjar dinilai bagus, ada partai lain juga mendukung Ganjar, artinya partai ini setuju dong dengan visi misinya Ganjar misalnya. Artinya partai ini juga memiliki paradigma yang bagus terkait dengan kepemimpinan nasionalnya, program kerja nasional dan lain sebagainya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Apalagi kontestasinya sama. Ini kemudian ketika di satu wilayah Jawa Tengah atau DIY misalnya ada partai politik yang mengusung calonnya, tetapi di situ suaranya Ganjar misalnya tinggi banget. Sudah, kalau dia memang nggak mendukung Ganjar, ya jangan kemudian dalam kampanyenya itu melibatkan unsur-unsur pilpres. Itu akan berubah. Ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita hubungkan antara partai dengan capres yang saat ini memang belum dibuka lah pendaftarannya. Yang saat ini lagi ramai adalah orang yang, karena yang diperhitungkan kan orang yang punya kursi, partai yang punya kursi, yang sekarang ada di Senayan. Nah, sementara mereka yang akan terlibat itu bukan hanya orang atau partai yang punya kursi, melainkan partai-partai baru, partai-partai yang tidak, yang non parlemen lah istilahnya. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah kemudian harusnya kan mereka juga ikut apa ya? memiliki hak untuk mendukung atau mengusung, ya. Artinya kan bisa mengusung dalam hal menyerahkan berkas atau segala macam ya, walaupun mereka tidak masuk dalam syarat, maksudnya dalam pendukung atau apa gitu. Nah, saat ini kan belum ada bang partai non parlemen yang mendeklarasikan mendukung capres siapa.
Ini ada dua hal atau dua pendekatan. Yang pertama, dalam undang-undang pemilu itu sudah jelas ya, syarat untuk mencalonkan presiden harus memenuhi presidensial threshold. Ya. 25%, 20% kursi di DPR, atau 25% kurang suara nasional. Artinya bisa masuk di wilayah itu sebenarnya. Partai-partai yang tidak, atau partai-partai non parlemen tadi yang kemarin ikutan tapi suaranya nggak cukup. Suara itu kan tetap harus dihargai gitu. Iya. Artinya kalau ada partai-partai non parlemen bergabung mengumpulkan suaranya dan ditambah mungkin yang parlemen ya, oposisi atau apa dan sebagainya, atau yang tidak memiliki koalisi ketinggalan itu, selama itu memenuhi 25% perolehan suara nasional, itu ada peluang gitu loh. Yeah. Prinsipnya adalah kalau itu tidak dihitung, terus untuk apa? Mau dikemanakan suara rakyat itu? Itu suara rakyat itu, mewakili aspirasi dan sebagainya itu memiliki nilai juga, itu berharga juga untuk dikumpulkan sebagai tiket untuk menentukan capres. Itu yang pertama. Dan itu juga sebenarnya positifnya bagi partai itu juga yang belum, ya tadi itu kalau kita pakai istilah ekor jas itu dia akan tertarik sebenarnya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah gebrakan. Segurem-guremnya partai. Iya. Kalau dia memiliki gebrakan yang luar biasa, memiliki mental tarung, mental menang yang besar, mau ambil resiko lah istilahnya. Mau ambil resiko, dan dia tidak hanya menjadi partai yang benar-benar gurem, partai ekor gitu. Dia bisa saja sebenarnya menginisiasi. Ya harus muncul lebih awal harusnya. Dia muncul lebih awal, mengambil resiko, menginisiasi. Tentu itu akan menjadi magnet gitu. Akan menjadi magnet yang memancarkan energi positif, yang menarik partai-partai lain. Paling tidak mulai memudarakan wacana tentang tokoh, wacana tentang komitmen si capres tertentu yang didukung. Persoalannya, tidak semua partai kecil ini yang tidak lolos di parlemen ini berada dalam satu frekuensi yang sama. Itulah bagaimana sebenarnya peran kader-kader internal partai tersebut dan masyarakat. Ayo dong, kalian jangan gitu aja lah gitu. Jangan kemudian suara kami ini ditelantarkan. Kalian tuh kan sudah kami pilih, jangan kemudian menguap begitu saja. Kalian harus bersuara. Kami juga akan mengajak pemilih-pemilih yang lain kalau kalian vokal, kalau kalian memiliki terobosan yang bagus, yang besar. Dan mereka nggak ada beban sebenarnya. Partai kecil tidak ada beban. Tinggal keberanian aja. Tinggal bagaimana mampu atau berani mengambil risiko tadi itu. Closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh yang saat ini ingin menjadi kontestan di pileg nanti? Belum, paling perasa kita nggak bahas itu, pileg aja. Karena memang pertarungannya yang ya meskipun akan menjadi nomor 2 ya, ketutup sama apa istilahnya, sama pilpres ya. Atau ke partai-partai lah yang sudah jelas akan maju sebagai calon anggota legislatif, apalagi yang sudah membangun komunikasi dengan partai politik dan mendapatkan garansi untuk mendapatkan nomor urut. Yang harus dilakukan adalah satu, silaturahmi dengan masyarakat, menjaga dan memperluas jaringan atau basis. Kemudian yang kedua, mulai mempersiapkan infrastruktur, apakah itu untuk kebutuhan kampanye di lapangan, darat, artinya kan butuh relawan. Mulai mengidentifikasi simpul-simpul relawan, mulai melakukan canvassing terhadap tokoh dan lain sebagainya. Selain itu juga mulai mempersiapkan infrastruktur digital. Kemudian yang ketiga, siapkan program-program kampanye yang efektif, efisien, sesuai dengan apa yang hari ini menjadi persoalan paling mendasar di masyarakat. Orang akan dari itu. Yang keempat, tentu kembali kepada logistik. Memang semua akan butuh logistik, tetapi bagaimana mengukur
keluaran logistik itu sehingga sesuai dengan dampak yang diperoleh itu menjadi penting. Efisiensi dan efektivitas logistik itu harus benar-benar di-manage dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ya kalau memang ada beberapa hal yang butuh perlu diskusi, perlu konsultasi dan sebagainya, ya mengapa tidak menggunakan konsultan politik? Karena bagaimanapun juga konsultan politik memiliki pengalaman, apakah itu membaca peta politik, kemudian menganalisisnya, kemudian menyusun rekomendasi langkah-langkah apa yang tepat untuk dijalankan dengan menggunakan strategi yang seperti apa di tengah semakin canggihnya strategi politik yang dimainkan oleh para kontestan politik. Oke, terima kasih Pak Wahyu Minarno. Sama-sama. 30 menit, 31 menit ini. Jadi pertarungan 2024 akan cukup ramai, pertarungan yang partai parlemen dan non parlemen ini menjadi sangat menarik. Banyak wajah baru, akan banyak sekali wajah baru yang akan bertanding. Kita lihat kedikjayaan yang saat ini di parlemen, apakah sanggup melawan kuda hitam partai-partai baru ini dengan tokoh-tokoh yang menurut saya lumayan punya nama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.